Kota Kansas adalah rumah bagi Edna Walton sejak tahun 1940. Rumah di Jalan Forest nomor 5535 itu dia beli saat dia masih muda dengan uang tabungannya sendiri waktu dia bekerja di perusahaan gas. Dia begitu bangga dengan rumahnya. Itu membuatnya enggan pindah dari situ, walaupun di masa tuanya dia harus sendirian di sana karena anak-anaknya telah berumah tangga dan tinggal di kota lain. Walaupun nenek Edna sudah sangat sepuh usianya 89 tahun, namun dia tunjukkan kepada anak-anaknya kalau dia masih bisa mandiri. Seperti nenek-nenek pada umumnya, nenek Edna ini seorang penyayang dengan kepribadian yang hangat. Dia selalu menyambut kedatangan cucu-cucunya dengan merangkul erat mereka dan mencium pipi mereka. Dalam kesendiriannya hadir tetangganya, pria muda bernama David Nogard. David merasa prihatin melihat seorang nenek tua tinggal sendiri, maka David sering main ke rumah Edna dan menjadi sahabat Edna. David akan memperhatikan keberadaan Edna dan membantu Edna pergi ke pasar, memasak dan mengerjakan hal-hal lain untuk Edna di rumahnya itu. Mereka sering mengobrol apa saja. Edna sudah menganggap David seperti cucunya sendiri. Anak-anak Edna tahu persahabatan David dan Edna, dan mereka merasa tenang dan nyaman dengan David. Bahkan keluarga Edna menitipkan Edna kepada David. Mereka percaya David bisa menjaga orang tua mereka. Setiap hari David datang ke rumah Edna melihat seandainya Edna butuh bantuannya. Sebelum Edna tidur, David selalu menelponnya dan mengucapkan selamat tidur buat sang nenek. Karena semakin tua, pendengaran Edna pun semakin berkurang, hingga seringkali dia tak mendengar deringan telepon jika David menelpon. Kalau sudah begini, David akan lari ke rumah Edna untuk melihat apakah Edna baik-baik saja. Wajar kalau David khawatir, karena sejak tahun 80-an, keadaan di luar pintu rumah Edna, komunitasnya sudah berubah. Banyak orang gak bener tinggal di daerah situ, karena narkoba sudah masuk ke sana. Walaupun begitu, Edna tak merasa takut. Satu kali pernah rumahnya dimasuki dua remaja yang ingin merampok. Sang nenek pura-pura kena serangan jantung, lalu mengerang, lalu menjatuhkan diri. Aktingnya ini justru membuat kedua remaja itu kabur ketakutan. Hari Rabu 26 Agustus 1987 seperti biasa David menelponnya untuk mengecek keadaan Edna. Dan seperti biasa telepon hanya berdering dan berdering. Dan seperti biasa pula hal itu membuat David meluncur mendatangi rumah Edna. Di luar rumah, David sudah curiga seperti ada yang tidak beres. Karena sepi, biasanya suara TV terdengar sampai ke halaman. Waktu mau mengetuk pintu, David menemukan pintu rumah sudah terbuka beberapa senti. Yang biasa tertutup rapat bahkan dikunci. Aneh, tiba-tiba bulu kuduk David berdiri. Dia semakin yakin ada yang tidak beres. David memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Dan dia menemukan keadaan yang mengerikan. Dia melihat nenek Edna sudah terbaring di lantai dalam genangan darah. David terkejut dan ketakutan. Dia langsung menelpon polisi. Keadaan rumah Edna Walton seolah menceritakan betapa mengerikan apa yang telah terjadi. Percikan darah menempel di kipas angin, meja, lantai, bingkai foto. Ada tetesan darah dari ruang makan sampai ke ruang tamu. Sepertinya Edna berusaha melarikan diri keluar, tapi tak berhasil. Edna pun terbaring di dekat pintu depan. Edna Walton mengalami banyak luka-luka, kepala dan wajahnya remuk babak belur, seperti dihajar benda tumpul. Rahangnya patah menjadi dua bagian, pelat gigi palsunya berdarah, patah dan tercecer di lantai. Lehernya patah, bagian bawah tubuhnya tak berpakaian. Ada rambut dan sperma pada organ reproduksi Edna. Seperti menunjukkan kalau Edna ini diruda paksa, bahkan disodomi. Polisi meminta David untuk duduk diam di sofa sementara mereka memeriksa seluruh rumah. David menangis memandangi jasad Edna. Menjelang tengah malam, polisi meminta David untuk ikut mereka ke kantor polisi. Sepanjang malam, 3 polisi yang berbeda bergantian menanyai David.
Tentu saja David kesal karena dia dianggap seperti tersangka. David tidak ditahan, hanya dimintai keterangan saja. Walaupun begitu, di mata polisi David merupakan tersangka, tinggal mencari barang bukti. Dari TKP, polisi tak menemukan barang bukti selain 14 helai rambut yang ada di karpet dan di tubuh Etna. Polisi mengambil beberapa helai rambut David untuk dibandingkan dengan rambut yang mereka temukan. David benar-benar merasa tidak nyaman karena bisa saja yang polisi temukan itu adalah memang rambutnya. Karena memang setiap hari David datang ke rumah Etna mengerjakan ini itu, jadi kalau rambutnya rontok dan ditemukan di karpet, itu bukan hal yang aneh. Pada tahun 87-an, teknologi yang dipakai untuk meneliti rambut cuma ada mikroskop. Dengan memperbesar image sebesar 400 kali, polisi pun membandingkan rambut David dengan rambut yang mereka temukan. Hasilnya, rambutnya berbeda. Pria penjaga nenek Etna itu pun menarik nafas lega. David dikeluarkan dari daftar orang yang dicurigai. Keluarga Etna pun dari awal nggak percaya kalau David yang sangat dekat dengan Etna mampu berlaku sebrutal itu terhadap Etna. Dan David sendiri besar keinginannya untuk menemukan penjahat yang telah menghabisi Etna, nenek yang dia sayang itu. Polisi pergi dari pintu ke pintu tetangga sekitar menanyai apakah mereka melihat sesuatu yang mencurigakan pada hari Rabu tanggal 26 itu. Tapi mereka semua bersih, tak terkait dengan kejahatan di rumah Etna. Rumah yang bersebelahan persis di rumah Etna sudah kosong. Penghuninya pasangan suami istri berkulit hitam, Marshall dan Wanda Tillman, yang sudah beberapa minggu sebelumnya pindah. Marshall sendiri sempat ditanyai polisi karena hari itu kebetulan dia ada di rumah lamanya. Dia bilang kepada polisi, sudah ada di sana sejak siang untuk mengambil surat-surat di kotak suratnya. Tapi dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Tak ada tanda-tanda kalau rumah nenek Etna dimasuki dengan paksa. Apakah orang dekat Etna yang sudah biasa masuk rumah itu yang melakukannya? Atau Etna membuka pintu untuk orang asing yang mengetuknya? Yang jelas siapapun pelakunya tidak melakukannya untuk uang karena perhiasan Etna tetap ada padanya dan cek pensiun Etna pun tetap ada dalam dompetnya. Polisi seperti berada di jalan buntu. Mereka tak menemukan sidik jari, alat yang dipakai memukuli kepala Etna, kecuali 14 helai rambut pendek dan sperma pada tubuh malang Etna. Tak banyak yang bisa dilakukan polisi selain menyimpan bukti-bukti tersebut. Minggu berlalu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Kasus nenek Etna menjadi dingin, tapi keluarga Etna tidak akan lupa tragedi ini. Lawson Phillips, cucu Etna, sesekali menelpon kantor polisi dan menanyakan apakah mereka punya petunjuk baru. Tapi dia harus menelan pil pahit karena polisi bilang tak ada petunjuk baru. 15 tahun berlalu, suatu malam Lawson Phillips, cucu Etna, sedang begitu serius menonton acara TV tentang polisi yang menerapkan teknologi DNA untuk menangani kasus kriminal. Dan ini terobosan baru dalam kepolisian dalam menangani kasus kejahatan. Lawson termenung. Dia berpikir seandainya tahun 1987 sudah ada teknologi DNA, barangkali pelakunya sudah ditangkap dan mendekam di penjara. Tapi setelah menonton acara itu timbul secercah harapan bagi Lawson. Dia yakin dengan tes DNA, polisi bisa mendapatkan pembantai neneknya. Lalu Lawson menelpon kantor polisi dan menanyakan apakah mereka dapat menggunakan tes DNA pada kasus nenek Etna. Yang menerima telepon adalah detektif Barbara Eckert. Detektif yang dahulu menangani kasus Etna sudah tidak bertugas di sana lagi. Telepon Lawson ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Barbara Eckert. Barbara memang pernah mendengar kasus Etna Walton ini waktu dia belum menjadi detektif. Barbara berjanji kepada Lawson untuk meneliti berkas yang sudah 15 tahun tak tersentuh itu. Lawson dan Barbara sama-sama sangat berharap agar bukti-bukti yang sudah diawetkan selama 15 tahun itu masih dalam keadaan baik hingga bisa menghasilkan profil DNA.
Barbara pun membawa bukti forensik itu ke laboratorium kepolisian untuk mendapatkan profil genetik atau DNA yang utuh. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah karena rambut-rambut tersebut sudah melekat kuat pada tempatnya dikarenakan lem yang ada di situ. Dengan hati-hati mereka membersihkan lemnya agar akar dan batang rambut tidak rusak atau patah. Setelah penelitian berbulan-bulan, akhirnya Barbara berhasil mendapatkan profil DNA utuh. Selanjutnya Barbara menyerahkan profil DNA itu ke Pusat Basis Data DNA Nasional yang menyimpan profil DNA penjahat-penjahat dan pelaku kekerasan seksual. Namun sayang, tidak ada DNA yang cocok. Jadi siapapun pelakunya belum pernah dipenjara atau sudah pernah dipenjara tapi belum pernah diambil sampel DNA-nya. Berita ini mengecewakan keluarga Edna, tapi detektif Barbara tidak mau menyerah. Wanita itu memikirkan teori bahwa orang yang menghabisi Edna kemungkinan besar juga menghabisi nenek-nenek lain dengan modus yang sama. Maka Barbara kembali ke ruang penyimpanan berkas dan mencari berkas pembunuhan yang mirip dengan yang dialami Edna. Tentu saja tidak mudah mencarinya karena ada ribuan kasus yang sama. Barbara harus membaca kasus per kasus, lembar per lembar, sampai dia menemukan berkas yang benar-benar mirip dengan kasus Edna, yaitu kasus manula Connie Tyndall. Rumah Connie pun tak jauh dari rumah Edna. Sidik jari pelakunya ditemukan di gagang telepon korban, dan pemilik sidik jari itu adalah pria berkulit hitam bernama Michael Gorman. Sampel DNA-nya pun diambil. Tapi ternyata DNA-nya juga tidak sama dengan DNA pembunuh Edna. 17 tahun berlalu. Tanggal 14 Oktober 2004, Barbara Eckert menerima telepon dari Biro Investigasi Kansas yang bilang kalau basis data DNA nasional telah menemukan DNA yang cocok. Dia adalah seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara karena kasus ruda paksa anak di bawah umur. Namanya adalah Marshall Tillman. DNA yang ditinggalkan pembunuh Edna adalah DNA Marshall Tillman, tetangga yang pernah tinggal persis di sebelah rumah Edna, yang pernah ditanyai polisi dan bilang dia ada di rumah lamanya pada hari di mana Edna dibantai, tapi dia tidak melihat hal yang mencurigakan. Dia ternyata orangnya. Lawson, cucu Edna, hampir tak percaya karena Marshall yang mereka kenal sebagai tetangga baik, kok begitu tega membantai nenek-nenek yang berhati baik berusia 89 tahun, yang emang udah renta gak bisa apa-apa. Marshall Tillman sudah hampir selesai menjalani 12 tahun masa penjaranya dan beberapa minggu lagi segera bebas. Barbara harus bergerak cepat, jangan sampai Marshall keluar dari penjara. Barbara tak ingin orang yang sangat berbahaya ini sempat lepas dari penjara. Sebelum menemui Marshall, detektif Barbara mencari tahu keberadaan Wanda, istri Marshall, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang Marshall, termasuk mencari tahu apa motifnya menghabisi Edna. Wanda begitu terkejut melihat polisi datang. Dia bilang, pernikahannya dengan Marshall penuh dengan kekerasan. Apalagi setelah Marshall memakai narkoba, kekerasannya semakin menjadi-jadi. Wanda tak tahan dan dia pun menceraikan Marshall. Sebenarnya waktu itu tahun 87 itu waktu mereka pindah, mereka sebenarnya sedang dalam proses perceraian. Lebih jauh Wanda cerita sehari sebelum pembunuhan terjadi, dia datang ke rumah Edna untuk mengembalikan vase kecil yang pernah dia pinjam. Waktu itu dia melihat Marshall sedang duduk-duduk di rumah lama mereka. Wanda heran, kenapa Marshall ada di situ? Karena sejak mereka pindah, listrik dan air sudah diputus. Tapi ternyata Marshall sering berada di sana. Dan ternyata untuk memenuhi kebutuhan airnya di rumah itu, di rumah lamanya itu, dia mengambil selang panjang dan mencuri air dari keran di halaman rumah Edna. Waktu itu Edna bilang pada Wanda kalau dia akan menegur Marshall karena sudah mencuri air. Tapi Wanda bilang jangan tegur dia, jangan bilang apa-apa kepadanya. Nanti dia marah. Itu kata-kata terakhir Wanda untuk Edna, lalu dia pulang. Hari itu Edna menegur Marshall.
Etna bilang kalau Marshall mencuri air lagi, Etna akan lapor pada polisi. Kepada polisi, Wanda yakin Marshall tidak suka ditegur. Dia marah, maka terjadilah peristiwa mengerikan itu. 17 tahun yang lalu, Wanda tak mau cerita ini kepada polisi karena dia sangat takut kepada Marshall. Barbara kini sudah mengantongi tersangka, bukti, dan motif. Detektif Barbara datang ke penjara untuk menanyai Marshall. Awalnya pria tinggi besar itu terlihat santai dan senang karena dia akan segera keluar penjara. Tapi ketika Barbara bertanya, "Masih ingat dengan Edna Walton?" Marshall terdiam dan mulai terlihat tak nyaman. Barbara bilang mereka ke sana untuk mengambil sampel DNA dari mulut Marshall, tapi pria itu mengelak dan menolak keras. Lalu dia berkata dengan keras, "Aku tak percaya polisi." Dia mau pihak ketiga yang independen yang mengambil sampelnya. Polisi mengikuti keinginannya dengan membawa pihak independen yang melakukan swab. Hasilnya, ya memang cocok. Marshall yang bermimpi akan segera menghirup udara bebas harus menerima kenyataan bahwa dia tetap ditahan sampai dia diadili untuk 3 tuntutan pada kasus Edna Walton, yaitu ruda paksa, sodomi, dan pembunuhan. Lawson tidak pernah absen dalam sidang. 17 tahun lamanya dia berharap polisi bisa menemukan pembunuh neneknya. Tak taunya tetangga sebelah rumah sendiri. Lawson teringat kembali pada masa lalu di mana Marshall yang waktu itu berumur 39 tahun menjadi salah satu orang yang dipercaya oleh keluarga Lawson untuk menjaga Edna. Yang lebih gila lagi, Marshall juga datang ke rumah Edna untuk mengungkapkan rasa duka cita kepada keluarga Edna. Benar-benar gak punya perasaan. Baiklah teman, sampai di sini jumpa kita. Saya ucapkan terima kasih buat support dan dukungan kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. I love you all. Bye.